Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Kebenaran hari ini berjudul Perasaan Allah. Suatu hari nanti ketika bumi dihujani api dan belerang dari langit, di mana langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 11-13, maka barulah menyadari betapa beruntungnya orang yang diingat oleh Allah. Diingat oleh Allah artinya Allah memperhatikan orang-orang tertentu, melindungi dan membawanya ke langit baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu sejak sekarang ini kita seharusnya dapat memiliki pengharapan yang kita ucapkan dengan kalimat, Tuhan, Engkau mengingat aku. Tetapi seseorang tidak pantas atau tidak layak mengucapkan kalimat ini kalau sejak sekarang hidup di bumi ini tidak meninggalkan percintaan dunia. Tuhan hanya mengingat orang-orang yang sejak hidup di bumi selalu mengingat Dia. Tuhan hanya mengingat orang-orang yang sejak hidup di bumi melayani dan mengabdi kepada Allah sebagai satu-satunya isi dan tujuan hidup ini, yaitu orang-orang yang selama hidup di dunia memiliki sikap hormat dan takut akan Allah secara patut. Saudaraku, hanya orang-orang yang mengasihi Allah dan meninggalkan percintaan dunia yang patut mengucapkan kalimat, Tuhan, Engkau mengingat aku. Orang yang meninggalkan percintaan dunia adalah orang yang tidak lagi dapat dibahagiakan oleh apapun dari fasilitas yang ada di bumi ini. Saudaraku sekalian, sesungguhnya ya saudaraku, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar dapat memuliakan Allah, dapat menjadi kekasih Allah. Ya tentu saja orang-orang seperti inilah yang dapat berinteraksi dengan Allah atau berdoa, memuji dan menyembah Allah dengan benar. Sebenarnya inilah mahal atau sukarnya hidup di dalam doa. Mahal dan sukarnya bukan terletak pada saat kita menyediakan waktu untuk berdoa pada jam tertentu, tetapi bagaimana kita dapat melepaskan diri dari percintaan dunia, sehingga saudara, kita tidak terikat lagi oleh percintaan dunia. Meninggalkan percintaan dunia memang bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah perjalanan yang terberat di dalam hidup. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa studi, berkarir, dan mencari uang lebih mudah daripada meninggalkan percintaan dunia. Pada kenyataannya justru kegiatan hidup seperti studi, karir, dan mencari uang menjadi penyebab seseorang terbelenggu dalam percintaan dunia. Ironinya mereka dengan lancar mengucapkan kalimat doa Bapa kami, padahal kalau seseorang masih hidup dalam percintaan dunia, ia tidak pantas mengucapkan doa Bapa kami. Banyak orang Kristen yang pikiran dan perasaannya telah tumpul, walaupun dalam keadaan yang sebenarnya tidak pantas mengucapkan kalimat doa Bapa kami, tetapi tetap mengucapkannya dengan sikap dan perasaan yang tidak memahami perasaan Allah. Saudaraku, ini hal yang sungguh-sungguh menyedihkan, saudara. Kita harus selalu mengingat bahwa suatu hari nanti ya kita akan dibawa ke hadapan pengadilan Allah. Tidak ada yang dapat ditutup-tutupi. Betapa mengerikan kalau seseorang dalam keadaan masih memiliki percintaan dengan dunia, tetapi tidak menyadari keadaan tersebut. Sementara bibirnya begitu hafal mengucapkan kalimat doa Bapa kami, ia tanpa mengerti isi
dan makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat doa Bapa Kami tersebut. Ya, tentu mereka tidak pernah menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat di dalam doa Bapa Kami. Saudaraku, sejujurnya ya, lebih banyak orang Kristen yang sebenarnya hanya bisa mengucapkan kalimat doa Bapa Kami tanpa mengerti isinya, apalagi menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat dalam doa Bapa Kami. Pengertiannya saja tidak tahu bagaimana bisa memperagakan atau mengenakannya dalam hidup. Banyak gereja tidak memberi pengajaran yang benar mengenai doa Bapa Kami, sehingga banyak jemaat dalam bahaya yang sangat mengerikan, yaitu ditolak oleh Allah karena tidak melakukan kehendak Bapa. Banyak gereja hanya membuat jemaat mengalami euforia dalam liturgi tanpa mengajak mereka dengan sungguh-sungguh memeriksa diri dengan benar. Bagaimana menjalani hidup keseharian mereka. Akibatnya terjadi penyesatan yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan artinya karena sanksinya adalah kebinasaan kekal terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan gereja seperti pendeta dan para teolog yang mengajar jemaat mengenai teologi. Bagi mereka yang telah belajar memenuhi isi doa Bapa Kami secara benar dalam kehidupan yang tidak mencintai atau tidak hidup dalam percintaan dunia, ya, mereka merasakan sukacita, kebahagiaan yang luar biasa, saudaraku. Pada saat itulah seseorang akan mendapatkan pujian dari Allah. Banyak orang mengharapkan pujian dari manusia sekarang di bumi ini dan menikmatinya sebagai kesukaan. Jika keadaan ini berlangsung berlarut-larut, maka jiwa orang itu akan benar-benar menjadi rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jika seseorang merasa bahagia hanya karena dipuji oleh manusia lain, maka sebenarnya itu adalah pengkhianatan terhadap Allah. Karena sebenarnya hidup manusia hanyalah untuk mencari pujian atau kemuliaan bagi Allah. Sebab banyak Allah yang layak dipuji, satu-satunya yang layak menerima segala kehormatan. Jadi dalam hidup ini kepentingan kita adalah memberikan pujian dan kemuliaan bagi Allah saja. Adapun pujian yang kita bisa dan pasti akan terima adalah nanti ketika kita ada di pengadilan Allah. Ya, selama kita hidup hanya untuk kemuliaan Allah. Saudaraku sekalian, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita semua. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.